Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Mobile Commerce. Kali ini kita sudah masuk pada pertemuan kelima. Kita akan membahas mengenai Cascading Style Sheet Mobile Profile atau biasa disebut CSS, CSS ya. Kalian nggak asing lah untuk CSS ini ya. Nah, untuk di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah XHTML. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas CSS. Jadi XHTML plus CSS. Oke, jadi kekuatan CSS ini terletak pada penyediaan kontrol yang tepat dan mudah dalam mengoptimalkan isi untuk presentasi pada berbagai device ya. Jadi setiap aspek dari penampilan, peletakannya, fontnya, atribut teksnya, border, lalu marginnya atau lainnya dapat didefinisikan menggunakan style sheet. Nah, dengan menggunakan style sheet eksternal yang dipakai bersama-sama oleh beberapa naskah. Perubahan pada suatu aspek dari semua naskah pada sebuah situs hanya perlu sekali saja dibuat. Oke, CSS ini juga dapat untuk mengendalikan presentasi isi naskah ya, apa aja yang melingkupinya ya, ada spacing, padding, dan margin, ada alignment, ada font dan atribut teks, ada border, ada warna pada device yang memiliki kemampuan. Di pewarnaannya bisa mengubah warna teks dan background ya, lalu format max untuk input teks, lalu WAP input format. Oke. Selain itu ada untuk CSS ini ada 3, yaitu nanti kita akan bahas mengenai internal, eksternal, dan inline-nya ya. Nah, kalau untuk inline style-nya sendiri menggunakan elemen spesifik yang memuat tag ya, style. Karena setiap komponen harus di stylish. Maka inline sebenarnya bukan metode yang tepat ya jika kalian ini ingin menggunakan CSS dengan cepat. Namun ada keuntungannya juga di sisi lain. Misalkan jika Anda ingin mengubah satu elemen atau menampilkan pratinjau dengan cepat, atau Anda tidak punya akses ke file CSS. Nah, ini contohnya ya untuk inline ini. Oke. Inline style ini garis bawah dihasilkan dari deklarasi gaya dengan inline style tuh. Jadi dia membuat garis bawah ya pada pada penerapan atribut style ya. Oke, seperti ini. Lalu ada juga style sheet internal. Oke. Ini apa? Jadi CSS style internal ini di load setiap kali website di refresh ya. Kalau kalian merefresh website ya, dan kekurangannya menggunakan internal ini waktu loading semakin lama ya. Nah, CSS style yang sama pun tidak dapat digunakan di halaman lain karena sudah aktif terlebih dulu di suatu halaman. Namun ada beberapa kelebihannya juga ya untuk CSS style internal ini. Salah satunya kemudahan dalam sharing template untuk pratinjau atau preview ya, karena CSS hanya ada di satu halaman. Nah, ini penerapan style sheet internal pada naskah ya. Pada naskah. Oke, ini pada naskah untuk dia menggunakan garis bawah juga ya, underline. Oke, pada naskah. Kalau tadi inline ini penerapan pada atribut. Oke, lanjut ke style sheet eksternal. CSS style eksternal ini paling mudah dan tidak menyulitkan. Semuanya dilakukan secara eksternal pada file ya, pada file CSS.
styling dilakukan di file terpisah, lalu terapkan CSS ke halaman manapun yang Anda inginkan. Cuman sayangnya untuk CSS style eksternal juga memperlama waktu loading ya, untuk kekurangannya seperti itu. Nah, di sini ini tadi ya aturan dari cascading yang di atas kita sebutkan tadi, dari default dari browser, style sheet eksternal, style sheet internal, dan inline style. Nah, ini adalah urutannya. Nah, ada juga nih yang harus dihindari apa? Jadi pengguna ini bebas menentukan gaya presentasi naskah pada layar, namun beberapa penentuan gaya berikut sebaiknya dihindari ya, agar tidak mendapatkan kerugian yang nanti akan ditimbulkan dari penentuan gaya. Yang pertama apa? Di sini adanya penonaktifan wrapping baris untuk isi XHTML. Yang kedua, hindari penghilangan garis bawah dari anchor ya, elemen A. Hindari penggunaan properti text decoration underline pada teks biasa. Lalu hindari penekanan teks yang terlalu banyak melalui penggunaan properti font style dan font variant, khususnya pada halaman XHTML yang sama. Hindari penggunaan terlalu banyak jenis font ya, dan ukuran font yang berbeda dalam satu halaman XHTML yang sama. Jangan menghilangkan border pada tabel yang digunakan untuk menunjukkan informasi dalam suatu bentuk tabuler, sehingga tidak tampak seperti suatu informasi yang biasa atau bersambung ya, atau bukan tabuler. Yang terakhir adalah saat mungkin tentukan gaya menggunakan aturan cascading, bukan menggunakan atribut class atau ID di dalam elemen-elemen. Nah, itu adalah yang harus dihindari untuk menggunakan CSS ini. Dan itu adalah tadi sudah dijelaskan ya untuk aturan cascadingnya juga di atas. Di sini kalian ada tugas, nantinya kalian cari contoh-contoh, kalian cari aja di Google ya. Contoh dari inline style tuh bagaimana? Ya, nanti cari juga gambarnya atau contohnya, lalu codingannya seperti ini untuk penerapan apa ya, terus ini dia misalkan garis bawah kah atau apa. Lalu juga dari inline, style sheet internal, dan style sheet eksternal juga, masing-masing berikan contoh ya dalam codingannya dan gambarnya, dan seperti ini nih contohnya. Misalkan ini penerapan style internal pada naskah ya. Nah, seperti ini. Ya, untuk garis bawahnya, underline-nya seperti itu. Berikan gambarnya juga di screenshot. Ya, kalian taruh di Word gitu, codingan sebelahnya hasilnya gitu, outputnya seperti apa. Ya, nanti kalian deskripsikan bahwa kalian jelaskan ini untuk style sheet internal ya. Tadi disebut fungsinya buat apa, seperti itu, dideskripsikan sebisa mungkin. Saya mau kerjakan sendiri-sendiri, boleh ngelihat di Google, tapi deskripsikan kalian sendiri-sendiri ya, jangan contek temannya. Setelah itu kalian upload di MyBase di tugas pertemuan kelima. Batas waktu lebih cepat lebih baik untuk hari karena untuk penilaian pun berbeda, semakin dia mengerjakan di hari yang sama semakin tinggi nilainya. Oke. Dan paling lambat seperti biasa di minggu berikutnya ya, itu udah paling lambat banget ya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang belum paham, boleh tanyakan di WA group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.